Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Imam Mora Altif, NIM 1921 11022, kelas Hukum Ekonomi Syariah 4A, IAIN Surakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil general review dengan judul Hukum Peringkatan Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai bahasan pada episode kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng biar nantinya dapat updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, sebelumnya aku minta maaf kepada kalian semua apabila nantinya dalam pembahasan di video ini kurang sedikit memberikan gambaran dan pemahaman secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Lanjut aja untuk menyingkat durasi ya. Hukum Perikatan Islam di Indonesia menjadi hukum positif di Indonesia. Dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di bidang perikatan, di samping hukum perikatan nasional dan hukum perikatan adat. Menurut hukum perdata, secara formal hukum perikatan Islam belum ada pengaruhnya sama sekali. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan di Indonesia. Yang pertama adalah akidah dan yang kedua adalah syariah. Akidah yakni adalah keyakinan yang memaksa pelakunya untuk bertransaksi, sedangkan syariah merupakan sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Yang kedua, sumber perikatan Islam. Ada tiga, yakni yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah dan Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad atau usaha dan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang atau ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum perikatan Islam ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Kedudukan hukum Islam dan sistem hukum Islam adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karakteristik hukum perikatan Islam, asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama, karakteristik hukum perikatan Islam. Dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat, hukum Islam menyentuh sampai pada akar permasalahan faktor yang mempengaruhi hukum. Hukum Islam berkarakter realisme. Hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan realitas dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, dan juga tidak mengabaikan realitas tersebut dalam setiap apa yang ditetapkan dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia. Asas-asas hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah asas ilahi, yang kedua asas kebebasan, yang ketiga asas bersamaan dan kesetaraan. Asas ilahi merupakan setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Asas kebebasan, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Perikatan itu mengikat semua pihak yang menyepakati dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Pengertian unsur-unsur dan rukun dan syarat akad. Pengertian akad. Akad merupakan ijab kabul atau kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Rukun akad. Yang pertama adalah pihak yang melakukan akad, yang kedua objek akad, yang ketiga tujuan pokok akad, dan yang keempat adalah kesepakatan ijab dan kabul. Syarat sah akad. Yang pertama, tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syara. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, pihak yang berakad
cakap bertindak hukum. Dan yang keempat, barang yang akan dijadikan objek adalah harta mutakwin. Dan yang kelima, bukan perbuatan yang dilarang agama, bukan suatu kewajiban dan kerelaan kedua belah pihak. Bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha. 1. Akad pertukaran dan akad kerjasama. Bentuk-bentuk perikatan. Bentuk akad berdasar kegiatan usaha dibagi 3 bentuk: pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Pertukaran barang sintetis, shart, uang dengan uang, dan barter, barang dengan barang. Pertukaran barang tidak sejenis, buyu, uang dengan barang, dan ijarah, barang dengan uang atau sewa. Penggolongan akad. Macam-macam akad. Akad dilihat dari keabsahannya ada 2. Akad sahih terdiri dari 2 akad, yakni adalah akad nafis dan mahfuz. Akad nafis adalah yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah akad makfud, akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkannya dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dilihat dari persamaannya, ada akad muzamah, akad ghair muzamah, dan dilihat dari diisyaratkannya akad atau tidak, ada akad musyarakah, kebenaran syara, masmu'ah, dilarang. Dilihat dari sifat bendanya, aniyah, ghairu aniyah. Dilihat dari bentuk dan cara melakukan akad dengan cara tertentu seperti pernikahan, tidak perlu cara tertentu seperti jual beli. Dilihat dari tindak dibatalkannya akad, bisa dibatalkan. Dilihat dari segi tukar menukar, hak muwadah, timbal balik seperti jual beli, tabaru pemberian, dan penggolongan seperti hibah dan ariyah. Dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak. Kedudukan hukum perikatan Islam dan lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan perasuransian syariah. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam jenisnya, antara lain adalah bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal. Bank syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004, antara lain penghimpun dana, dan yang kedua adalah giro berdasarkan prinsip qadiah. Yang kedua adalah asuransi syariah, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Kedudukan hukum perikatan Islam dan lembaga ekonomi syariah, pasar modal, reksadana, dan Bazarnas. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri keuangan syariah. Perusahaan yang termasuk di dalamnya tidak melakukan hal-hal yang diharapkan seperti perjudian, ketidakpastian, atau tidak jelas, sistem bunga, dan ketidakadilan. Reksadana syariah, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dan beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Lembaga penyelesaian sengketa keuangan syariah, Bazarnas. Bazarnas merupakan lembaga hankam arbitrase syariah, salah satu-satunya di Indonesia yang berwenang
memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dan dalam perdagangan, keuangan, industri jasa, dan lain-lain. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern, MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM atau multi level marketing merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organisasi distributor. MLM syariah, apabila bisnis MLM sesuai dengan syariah, baik aspek produk maupun jasa yang dijual, sistem dari MLM itu sendiri. Waralaba atau franchise dalam pengertian hukum bisnis adalah izin dagang dan menggunakan cap atau merek tertentu, dan terhadap penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti atau honorarium. Waralaba menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran, metode penjualan, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif serta tidak boleh melanggar maupun dibatalkan oleh penerima waralaba. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Saya mohon maaf apabila ada yang sedikit kurang jelas dari penjelasan. Saya juga mohon maaf. Billahi taufiq